Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang memuliakan, ini Quran surat As-Saff ayat 20 sampai 26. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menambahkan, masih ada waktu. Tadi Pak Ahmad mengisi waktunya sampai jam 8. Yang pertama tentang kisah Nabi Daud ya. Kalau kita lihat kan kisah Nabi itu bertebaran ya di setiap surat, walaupun ada surat Al-Qasas gitu ya, tapi tetap saja kisah Nabi itu ada di hampir setiap surat mungkin ya. Sebetulnya hikmahnya apa gitu, karena juga porsi ceritanya juga, bukan cerita ya, kisah itu juga berbeda-beda ya. Seperti yang paling banyak tuh kisah Nabi Musa ya. Apa yang bisa kita ambil gitu, mungkin kisah Nabi yang lain ada yang cuma sedikit porsinya gitu, jadi dan kadang tidak sampai utuh gitu ya, mungkin di sini sepotong, ketemu lagi di surat lain sepotong gitu. Jadi memang tidak seperti membaca buku sejarah gitu. Mungkin hikmah apa yang bisa kita ambil dari disebarkannya kisah-kisah itu seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi bahwa betapa beratnya menjadi seorang pemimpin yang adil gitu, karena kan tadi bisa jadi yang pertama kali masuk neraka gitu. Tapi kenyataannya kan orang berlomba-lomba ya ingin jadi menjabat hal seperti itu. Apakah mungkin seorang yang beriman gitu mengejar posisi itu gitu, padahal dia juga kan tahu kalau dia adil dia akan yang pertama masuk surga gitu. Ini kondisi yang sekarang harus seperti apa ya? Satu lagi, di beberapa ayat dikatakan jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, nafsu itu memang sepertinya negatif betul gitu. Padahal kalau kita makan juga itu karena nafsu juga sebetulnya. Nafsu yang mana gitu ya, yang tidak boleh kita ikuti. Karena ya kita juga kalau hidup tanpa nafsu juga tidak bisa hidup barangkali. Itu aja tidak kalau benar. Yang pertama berkaitan dengan bertebarannya kisah dalam Al-Quran. Para ulama sepakat dalam Quran itu kan mengandung 3 kandungan ya: akidah, syariat, dan qasas. Al-Quran itu mengandung kajian atau pembahasan tentang akidah, teologi. Jadi kebanyakan ayat-ayat makkiyah. Jadi qul huwallahu ahad, tentang ketuhanan dan tentang tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, syariat. Ini kebanyakan ayat madaniyah tentang sholat, tentang zakat, tentang sahur, tentang haji gitu. Itu kandungan yang kedua dalam Quran adalah syariat. Yang ketiga adalah tentang qasas, tentang kisah. Tapi ada yang mengatakan antara syariat, akidah, dan qasas itu atau kisah itu porsinya yang paling banyak itu adalah kisah. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena akidah dan syariat itu di satu sisi diperintahkan oleh Allah, tapi itu tidak akan memberikan semangat kepada umat sekarang kalau tidak juga disertakan kisah tertentu. Artinya kan syariat dan akidah pun sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi kenapa? Tetapi kebanyakan dari umat enggak. Nah, ketika Allah mengajarkan tentang akidah syariat dalam Al-Quran, Allah pun menyertakan kisah, artinya supaya jangan seperti umat terdahulu yang Allah datangkan kepada mereka nabi dan ajarannya tapi ingkar. Menjadi penyemangat kalau itu adalah kisah yang baik atau kisah orang beriman, dan menjadi peringatan kalau yang Allah kisahkan berkaitan dengan berbahaya. Awaslah kisah tersebut. Di surah Al-Baqarah kan ada kisah tentang Nabi Musa ya. Dan kisah tentang Nabi Musa hanya dalam Al-Baqarah, tapi dalam ayat atau surat-surat yang lain. Ya, hikmahnya supaya ketika membaca setiap ayat atau surat dalam Al-Quran, kisah tersebut tidak terlupakan, menjadi teringat. Karena memang yang paling efektif itu memberikan peringatan kepada kita itu kan kisah ya. Seperti kita kalau mau ngasih tahu anak kita supaya supaya baik, di antaranya dikasih dongeng yang baik. Makanya ngasih dongeng ke anak itu harus yang bagus ya, tentang Doraemon gitu. Apa pelajarannya gitu kan, kecuali kandang ajaib.
jadi kisahnya harus memang sebagai peringatan dan motivasi untuk yang diceritakan. Itu tentang kisah. Itu hikmahnya ya. Jadi memberikan peringatan. Jadi porsinya justru malah lebih banyak kisah dalam Al-Quran itu sebagai peringatan, hikmah itu sebagai peringatan dan pelajaran buat kita yang membaca Al-Quran. Kayak tadi ya, sholat subuh itu kan akhir juz 2 itu kan kisah tentang Nabi Daud ketika berperang dengan Tolut ya. Kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Tadi kan jadi motivasi ya. Ternyata Allah itu bisa menolong orang bukan dari segi kuantitasnya, meskipun kuantitas penting juga, tapi kualitasnya. Kualitas iman itu ternyata bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak. Sama seperti ketika perang Badar. Perang Badar itu kan kenapa bisa menang? Karena kualitas iman ketika itu, apalagi terjadi ketika bulan Ramadan. Tapi bandingkan dengan perang Hunain. Perang Hunain kan terjadi tahun ke-8 ya, tahun ke-8 Hijriah, tanggal 10 Syawal tahun ke-8 Hijriah. Umat Islam bangga dengan kuantitas pasukannya yang begitu banyak, hingga ada yang menyebut hari ini tidak mungkin kita akan kalah karena pasukan yang begitu banyak. Ternyata ucapan tersebut terkenal oleh Rasul dan itu yang menyebabkan Rasul khawatir. Dan betul ada ketika tanggal 10 Syawal sampai di Hunain, ternyata orang-orang kafir tidak dari situ dan membuat perangkap. Sehingga ketika umat Islam masuk, dilempari oleh atau dijadi oleh panah, cerai-berai itu umat Islam. Hingga kemudian Rasul memerintahkan pamannya Abbas di Bangkul Mukabit untuk teriak, wahai umat Islam, maju ke depan. Jadi Abbas itu terkenal dengan suaranya yang keras. Sehingga kemudian mereka datang, yang paling utama, yang pertama kali menyambut itu adalah kaum Ansar. Makanya ketika pembagian ghanimah, kaum Ansar merasa diperlakukan kurang adil, karena ghanimah yang mereka dapati jumlahnya sedikit dibandingkan orang yang lain, pada mereka yang paling semangat menjemput. Tapi kemudian Rasul memberikan penjelasan yang itu kan kualitas, tapi ada kualitas ketika perang Daud dengan Tolut kemudian Badar, ternyata itu menjadikan kemenangan. Nah, itu pelajaran yang Allah berikan dalam Al-Quran dari kisah. Kemudian yang kedua tentang ini ya, pemimpin. Di satu sisi ini masalah hati saja, masalah hati dan keputusan yang benar dalam keputusan yang benar dalam apa yang diambil. Kayak ini, di satu sisi ada larangan atau ada kecaman dari Allah, dari Rasulnya supaya mempopulerkan diri. Dan kata Nabi, di antara bentuk sifat yang bahaya itu adalah cinta popularitas. Tapi di sisi lain kita pun harus berpikir logis ya. Jangkauan dakwah itu tidak mungkin bisa sampai kalau tidak populer gitu kan. Menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Di satu sisi ingin populer itu tidak boleh, tapi di satu sisi jangkauan kebaikan itu tidak akan sampai kepada jangkauan yang luas kalau tidak populer. Nah, di sini main permainan hati yang bermain. Jadi kalaupun kita berniat untuk populer, niatnya bukan populernya, tapi niatnya adalah supaya kebaikan kita tersebar. Tapi penyakit hati di situ bermain di situ. Makanya Imam Ahmad itu dulu seringkali datang ke Irak. Nama beliau itu sudah terkenal di Irak, padahal beliau tinggalnya tidak di Irak. Tapi kalau datang ke Irak, beliau itu selalu menggunakan atribut supaya orang tidak kenal kalau dia itu adalah seorang ulama Islam. Dan di antara perkataan beliau itu adalah, saya tidak suka popularitas dan saya tidak ingin dikenal. Ada orang tidak kenal beliau. Jadi kenalnya itu bukan karena memperkenalkan diri,
mempopulerkan diri, tapi karena kualitasnya yang bagus akhirnya menjadi populer. Maksud saya begini, kalau orang populer tapi karena populer karena kualitasnya itu bagus, karena ada nilai kebaikan yang akan tersebar. Misalnya ada orang punya keilmuan yang bagus, kemudian dia menggunakan teknologi supaya kebaikannya menyebar. Menurut saya itu bagus, karena dia punya kualitas supaya penceramahnya sampai kepada orang lain. Tapi kalau dia tidak punya ilmu tapi sekedar ingin mempopulerkan diri, nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya menurut para ulama hukum ini. Makanya Ustaz Rahman Abdullah Al-Mahfud beliau mengatakan di antara penyakit di Indonesia sekarang itu adalah terlanjur populer sebelum pemutaran diri, sehingga muncul yang aneh-aneh itu. Ya kalau populer tapi berilmu itu bagus, bahkan harus. Tapi kalau muncul dulu baru mempengaruhi diri, ini bahaya. Ini yang berbahaya karena kaitannya dengan masalah kayak barusan juga. Di satu sisi kita tuh harus ada pejabat yang soleh, tapi kalau orang beriman yang baik tidak maju dengan alasan pertanggung jawabannya akan besar, itu pun dia salah gitu. Kalau merasa tidak ambil posisi, itu akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah ini berarti masalah hati dan masalah kualitas. Kalau memang dia punya kualitas dan memang dia mampu terlepas dalam prosesnya, pasti ada kekurangan, pasti ada. Dan yang bukan sebatas popularitas, bukan sebatas kekuasaan, justru malah harus maju. Justru harus maju. Nah ini masalah mengacak ini. Tapi kalau misalnya calon kerjanya cuma joget gitu, jogging gitu, ya buat apa? Lebih baik pemilihan. Dan yang ketiga, apa lagi? Oh ya, hawa nafsu. Jadi begini, kalau dalam bahasa Al-Quran itu begini, inna nafsa amaratun bisu, inna man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu pada umumnya mengajak kepada keburukan, illa man rahimah rabbi, kecuali sesiapa yang Allah berikan rahmat kepada pemilik nafsu ini. Jadi nafsu itu kan yang Allah ciptakan pada manusia ya. Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan nafsu. Akal itu supaya kita lurus, tapi Allah juga berikan nafsu supaya punya keinginan. Nah keinginan ini pada umumnya kata Allah itu menuju kepada keburukan. Illa man rahimah rabbi, kecuali siapa yang Allah berikan rahmat baginya, nafsunya itu akan terkontrol kepada kebaikan. Jadi Allah berbicara nafsu pada umumnya. Hakikat nafsu pada umumnya itu memang mendorong kepada yang tidak baik, kecuali illa man rahimah rabbi. Kecuali kalau Allah berikan rahmat kepadanya, Allah akan condongkan kepada kebaikan. Karenanya begini, beban nafsu itu sebetulnya tergantung masalah kita mengatur kehidupan. Imam Ghazali bilang begini, an-nafsu illam tusghilha fi ta'atillah syabarat fi maksiatillah. Nafsu itu kata Imam Ghazali, kalau kau tidak sibukkan dia dengan ketaatan kepada Allah, pasti dia akan menyibukkanmu dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu kata Imam Ghazali. Artinya tergantung kita. Kalau nafsu itu kita sibukkan dengan kebaikan, pasti maksiat akan terhindarkan. Tapi kalau banyak kosong waktunya, pasti lebih dominan kepada kemaksiatan. Makanya kenapa kata Allah, "Idza faragta fansab." Kalau sudah selesai suatu pekerjaan yang baik, lakukan pekerjaan yang selanjutnya. Banyak waktu kosong untuk kebanyakan terdorong kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam. Usikum manusia. Tidak semata-mata Allah berikan teguran, pasti ada satu peristiwa ini pun juga yang kaitan dengan Nabi Daud tadi. Hanya
ada yang pernah bercerita ini adalah kisah Israeliat kan, tapi saya juga belum tahu apakah seperti apa ya kisah tentang Nabi Daud itu ya. Karena Nabi Daud itu kan sebetulnya ketika ada teguran dari Allah melalui orang yang berselisih tadi, itu sebetulnya katanya sebelumnya Nabi Daud itu memiliki 99 istri. Nah kemudian dia tuh melihat ada perwiranya tuh punya istri cantik. Ini gimana caranya supaya dia bisa mengambil istri itu. Akhirnya Nabi Daud itu membuat satu rencana menugaskan si perwira itu tuh ke medan pertempuran beberapa kali, terus kembali selamat. Akhirnya satu ketika di pertempuran syahid meninggal, sehingga istrinya bisa diambil oleh Nabi Daud. Apa ini kisah Israeliat? Memang kisah seperti itu untuk yang masalah yang tadi, sehingga Allah memberikan teguran, mendatangkan dua orang itu yang berselisih karena tiba-tiba itu orang hilang kan, dan Nabi Daud tiba-tiba hilang orang itu, berarti ini adalah teguran dari Allah kepada Nabi Daud, sehingga Allah minta Nabi Daud untuk beristighfar kan, mohon ampun kepada Allah. Apakah memang itu kisah seperti itu? Ya memang ada ahli tafsir yang menjelaskan tentang itu. Makanya tadi saya menyinggung, nah aja di situ orang Arab menyebutnya juga untuk sebutan perempuan. Kaitannya dengan tadi 99 istri. Kalau dia punya istri berapa? 9. 1. Ini 99. Tapi memang kisah-kisah tersebut itu jadi begini tentang Israeliat. Kisah itu ada secara tertulis kisah itu ada. Cuma apakah fakta yang benar atau tidak, nah itu yang sulit. Karena begini kaitannya dengan Israeliat itu kan Rasul sudah memberikan petunjuk kepada kita ya. Kalau kisah tersebut dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita harus meyakini kebenarannya. Kalau kisah tersebut disalahkan oleh hadis dan Quran, maka kita wajib mengingkarinya. Tapi kalau kisah tersebut Quran dan hadis diam, tidak ada penjelasan, kita tidak boleh meyakini dan kita tidak boleh mengingkari. Jadi menjadikan kisah tersebut sebagai pengetahuan saja. Kan beda ya, ada pengetahuan, ada keyakinan ya. Sebatas tahu saja ya, ada orang yang bilang bangunan itu karena itu pengetahuan, tapi saya nggak yakin gitu. Ketika ada orang bilang pengetahuan karena itu kan pengetahuan buat saya gitu. Tapi saya ragu gitu. Itu berarti saya tidak yakin gitu. Nah, itu ada, jadi pengetahuan dulu baru yakin. Yakin itu tidak mungkin muncul tanpa pengetahuan, dan pengetahuan belum tentu suatu keyakinan. Nah, itu masalah belajar ya, masalah 99 istri. Itu tercatat dalam sejarah. Gitu. Cuma apakah itu adalah kisah yang fakta atau benar, itu penjelasan dari Nabi. Kalau Nabi menjelaskan bahwasanya itu adalah benar, wajib diyakini, wajib meyakini. Kalau kisah itu ditentang oleh Quran dan hadis, wajib mengingkari. Tapi kalau dia ya sebatas pengetahuan. Saya itu ketika membaca ayat ini, bukan beberapa buku tafsir, buku sudah tafsir, kemudian Sulaiman Al-Ashqar, beberapa ulama hanya menyinggung, tapi apa ya? Dari beberapa buku tafsir tersebut, kebanyakan tidak menyinggung maksud saya. Hanya satu atau dua buku tafsir yang menyinggung, dan itu pun sedikit dan tidak dijelaskan bahwasanya ini ada riwayat dari Nabi. Jadi memang sulit untuk untuk mengatakan apakah ini benar, apakah tidak. Saya lebih cenderung tidak ada penjelasan dari Nabi, maka itu sebatas pengetahuan, sebatas tahu, tapi kita tidak meyakini bahwasanya itu benar atau mengatakan itu adalah salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau lihat di buku Sulaiman Al-Ashqar ya, dalam kitabnya sebagai tafsir 99 itu adalah kambing, bukan istri. Yaitu wallahu a'lam. Tiba-tiba Nabi Daud kemudian istighfar ya, mengampun. Berarti kan sesuatu ya, sesuatu yang memang dilakukan oleh Nabi Daud, sehingga diingatkan dengan itu bisa melakukan hal yang lantar hampir semisal itu.
dalam kasus yang berbeda sehingga tahu. Oh, jadi kalau Dr. Sulaiman Ashmore itu beliau mengatakan minta ampunnya itu adalah setelah menyadari bahwasannya datangnya dua orang ini yang berselisih masalah kambing, baru menyadari ini bukan masalah perselisihan, tapi ini ujian dari Allah sejauh mana Nabi Daud memberikan keputusan yang adil. Khawatir ketika setelah Daud mengeluarkan keputusan, baru sadar oh ini ujian dari Allah, takut tidak adil dalam memutuskan, maka kemudian Daud itu beristighfar. Itu kalau versi Sulaiman al-Asqar ya. Tapi memang kisah tersebut memang berkembang, ada catatan sejarahnya. Coba apakah benar atau tidak, karena ini berkaitan dengan Australia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kan seorang pemimpin itu kadang nggak bisa membuat semua warga masyarakat itu merasakan keadilan. Nah, apabila ada masyarakat yang merasa terzalimi atas kebijakan yang versi apa pemimpin buat, apakah itu akan berdampak pada kisah dari pemimpin tersebut? Ada istilah yang mengatakan begini, keputusan ini tidak bisa membuat semua orang merasa adil. Jadi kalau saya melihat sih adil itu bukan ukurannya, bukan apa yang dirasakan oleh rakyat ya. Karena boleh jadi rakyat pun berpikirnya adalah subjektif ya. Tapi adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya ukurannya adalah ya pemimpin itu bersikap adil memang sesuai dengan aturan yang harus dilakukan. Karena boleh jadi ketika pemimpin memutuskan A, menurut rakyat A adil, menurut B tidak adil. Karena rakyat pun punya pandangan yang subjektif. Tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika orang salah dan dihukumi salah, kan bagi keluarga terpidana boleh jadi ini hakim tidak adil. Tapi bagi orang yang menjadi korban, keluarga korban, kan boleh jadi misalnya putusannya ringan. Pak ini hakim tidak adil, masa putusan cuma segini? Kan jadi relatif ya menurut rakyat. Ya, makanya adil itu adalah sesuai dengan keputusan yang Allah sudah tentukan atau keputusan yang bersama sudah tentukan. Tapi apakah semuanya dihisab? Ya pasti dihisab. Kita pun akan dihisab atas diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan ada juga hisabnya, ahlul hisab wal jamaah. Rokok maksudnya. Ahlul hisab dan wal jamaah. Wallahu a'lam. Kan kalau misalnya pemberian pada saat proses itu namanya suap. Tapi kalau setelah proses itu tidak dianggap suap. Tapi kalau berdasarkan ketentuan undang-undang yang namanya pemberian pada setelah proses itu masuk yang terselubung, suap yang terselubung. Nah kaitan dengan hukumnya, tapi kalau misalnya suap itu pasti haram. Saya kira kalau setelah proses juga mungkin masuk haram karena bukan karena pemberian setelah proses juga kan tidak semata-mata orang memberikan sesuatu karena ada kaitan dengan pekerjaan itu gitu. Tiba-tiba ada orang memberikan misalnya uang misalnya tapi tidak ada kaitan dengan pekerjaan gitu. Nah mungkin kan gitu. Jadi dia memberi karena setelah ada pekerjaan dia memberi itu. Nah itu. Ada istilah ini, ada istilah suap janji, ada istilah suap janji. Jadi itu memang banyak prakteknya. Ini mah maksud saya tuh yang diawalinya tidak ada komitmen, tidak ada komitmen sebelumnya. Maksud saya itu gulul itu adalah kecurangan itu adalah ketika sebelumnya tidak ada komitmen. Kalau harusnya mungkin pemberian setelah proses mungkin diawali kan dengan ada komitmen ya. Kalau you menggolkan nanti saya kasih. Kan ada komitmen di awal itu suap janji gitu ya. Dan itu kan banyak kasus
Dulu Pak Akhil Mukhtar itu kan ketua MK, dan kalau tidak salah di antara dakwahnya itu adalah selain menerima suap sampai 100 miliar, makanya penjaranya seumur hidup kan, juga dia banyak menerima suap janji dan transaksinya diberikan setelah putusan keluar baru ngasih. Tapi sebelum putusan itu keluar dia masih janji, kalau saya dimenangkan misalnya dapat 10 M atau berapa M, itu memang suap betul. Kalau ada komitmen mungkin. Atau komitmen ya. Kalau tidak ada tanpa komitmen juga sebenarnya tidak boleh. Dalam undang-undang ya. Sebenarnya masuk kategori gratifikasi. Ya, gratifikasi. Secara hukum Islam sendiri juga saya kira itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai suatu hal yang mengatur. Tapi dari kebenaran ada yang dari luar negeri yang ngasih kita terima. Saya salah terminologi bukan makruh, tapi syubhat maksudnya. Syubhat. Saya tadi salah sebut, bukan makruh maksudnya syubhat. Karena gini, tidak ada komitmen, proses sudah terjadi, kemudian ngasih, itu kan jadi abu-abu ya. Iya. Abu-abu artinya apakah ini suap, apakah ini bentuknya tanda terima kasih. Tapi terlepas apapun itu akan memberikan pengaruh kalau sekiranya ada proses selanjutnya di hari akan datang. Kan pasti teringat ya. Makanya saya ketika baca hadis itu langsung teringat tentang masalah gratifikasi itu. Walaupun Indonesia bukan yang mengatakan sebagai negara Islam, tapi kan undang-undang positif itu kan menyerap dari hukum agama, hukum adat dan sebagainya. Makanya ketika baca jangan-jangan gratifikasi itu kalau dilihat dari konsep Islam, landasannya itu adalah yang baru saja itu hadis yang baru saja itu. Jadi maksud saya itu syubhat, bukan. Kalau suap itu jelas haram. Tapi kalau gitu kan tidak ada komitmen. Tapi tidak mungkin dia ngasih kalau tidak ada hubungan masalah itu. Makanya masuk kategori syubhat. Tapi secara terminologi berbeda. Kalau suap itu ada komitmen, kalau yang merusak itu tidak komitmen tapi masih ada keterkaitan. Makanya kalau suap itu jelas haram, kalau ini syubhat. Allah. Jadi seperti saya misalnya, kalau kalau misalnya namanya dosen tuh kan mahasiswa ketika beres sidang kan suka ada yang pengen ngasih apa gitu. Itu mungkin bagi dia ucapan terima kasih ya, tapi maksudnya apakah tidak Tapi boleh? kan itu tidak ada proses selanjutnya. Emang ada mesti dari kedua kali. Siapa tahu ketemu lagi misalnya di jenjang berikutnya gitu, nggak juga gitu ya. Tapi tidak akan ada kaitan lagi. Ini bukan sebuah kebenaran karena saya dosen ya. Bukan. Mungkin itu masuk pure pemberian. Bapak ibu pembelian dari pembelian. Ini rada subjektif. Kalau itu kan ucapan terima kasih ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Dari Allah. Kalau itu mah tidak, karena selesai setelah itu tidak ada lagi keterkaitan. Kalaupun ada keterkaitan ya urusannya bukan masalah pekerjaan itu. Bahasa satu sudah sidang terus ngasih kan nggak mungkin, Bu ini saya ngasih dalam hatinya supaya kalau sidangnya satu lagi udah lagi kan nggak mungkin. Jadi kalau kaitannya dalam masalah pekerjaan mau bawa ada nah itu bagian daripada gratifikasi itu. Makanya kan ada seorang pengacara senior di Indonesia yang kemarin divonis 10 tahun dalam kasus Beda Rosada itu Kristen ya. Itu kan kalau nggak salah di dalam dakwaannya itu, jadi orang ini tuh, pengacara ini tuh, di antara kenapa sering menang itu karena dia tuh suka nanam sahamnya itu. Dia datang ke pengadilan ngasih uang. Suatu saat kalau berperkara, nah dimenangkan.
Jadi sidangnya belum terjadi, kasusnya belum ada. Tapi sebelumnya sudah kasih dulu. Suatu saat dia jadi pengacara, kemudian kliennya berurusan di pengadilan tersebut, jadi tahu ini pengacaranya A. Nah itu jelas. Itu bisa gratifikasi, bisa suap, itu suap malah itu boleh jadi suap tersebut. Jadi kalau pemberian dari mahasiswa ke dosen halal atau ibadah, halal atau ibadah, berkah dunia akhirat. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak yang memuliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa suratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.